Universitas Indonesia. Saat ini saya bekerja sebagai dosen di program studi kesehatan masyarakat, program magister, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Saat ini saya akan mencoba menjelaskan rencana pembelajaran semester untuk mata kuliah metode penelitian kualitatif. Mata kuliah ini diberikan pada semester kedua dengan bobot 2 SKS Teori. Kode mata kuliah adalah KSM 224204. Adapun capaian pembelajaran lulusan adalah mahasiswa mampu menguasai ilmu kesehatan masyarakat pada tingkat evaluasi untuk melakukan riset dan publikasi dalam bidang kesehatan masyarakat, termasuk ketahanan kesehatan masyarakat yang berasaskan disiplin, etika, dan integritas. Ada 4 capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran mata kuliah metode penelitian kualitatif, mahasiswa diharapkan mampu menyimpulkan pengantar, jenis, dan teknik pengambilan data dalam metode penelitian kualitatif. Mahasiswa mampu melakukan dan membagikan wawancara dalam dan fokus group discussion. Mahasiswa mampu melakukan pendekatan dalam penelitian kualitatif, dan mahasiswa mampu menilai data kualitatif. Deskripsi singkat mata kuliah ini membicarakan tentang metodologi penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif. Pembahasannya mencakup tentang penelitian kualitatif, jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif, serta analisis data kualitatif. Untuk sistem penilaian dan korelasinya dengan CPMK, dipakai 4 cara. Yang pertama dengan kuis, berikutnya aktivitas partisipatif dan proyek, lalu ujian tengah semester dan ujian akhir semester yang seluruhnya disesuaikan dengan CPMK. Buku rujukan utama kami memakai judul Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif serta Metodologi Penelitian Kualitatif. Untuk metode pembelajarannya diberikan melalui ceramah, diskusi kelompok, pembelajaran berbasis proyek, yaitu di mana mahasiswa diminta melakukan penelitian kualitatif lalu membuat laporan kualitatif. Untuk media pembelajaran, perangkat lunak menggunakan Leeds, PNVJ, dan Zoom Meeting, serta kuliah tatap muka langsung, perangkat keras yang menggunakan laptop, komputer, proyektor, whiteboard, dan blackboard. Berikutnya mari kita saksikan video pembelajaran dari mata kuliah metode penelitian kualitatif sesi 5. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Alhamdulillah. Sehat-sehat ya. Ya, puji syukur kita panjatkan karena dari Allah Subhanahu Wa Taala yang atas berkat dan hidayahnya kita bisa berada di sini dalam kondisi sehat untuk mengikuti mata kuliah metode penelitian kualitatif dengan kode mata kuliah KSM 224204. Nah, hari ini kita memasuki sesi kelima dengan topik wawancara mendalam. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai pengantar metode penelitian kualitatif, lalu juga jenis penelitian kualitatif, teknik pengumpulan data kualitatif, dan metode pengumpulan data kualitatif. Nah, hari ini kita masuk ke sesi kelima. Ya, sebelum kuliah dimulai, mari kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Silakan dipimpin doanya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ya, terima kasih. Mari kita lanjutkan perkuliahan kita. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran mata kuliah metode penelitian kualitatif sesi 5, mahasiswa semester 2 mampu melakukan dan membandingkan wawancara mendalam dan fokus group discussion. Tujuan pembelajaran sesi 5 ini sendiri adalah mahasiswa mampu melakukan wawancara mendalam dan membandingkan dengan metode lain. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian wawancara mendalam. Saya mengambil dari buku Marta dan Sudarti Tresno. Wawancara mendalam adalah salah satu jenis wawancara yang dilakukan oleh seorang pewawancara untuk menggali informasi, memahami pandangan, kepercayaan, pengalaman, pengetahuan informan mengenai suatu hal secara utuh. Peneliti terdorong untuk mendapatkan informasi dari informan yang berhubungan dengan topik penelitian, dan informan di sini diposisikan sebagai ahli atau narasumber, atau kalau saya menyebutnya sebagai subjek, bukan objek ya, karena kita mendengarkan pendapat dari informan kita. Nah, the nature of interview itu adalah yang pertama, wawancara mengajukan pertanyaan kepada informan dalam situasi netral. Ya, netral itu artinya kita tidak berpihak kepada informan, dan kita juga tidak menyalahi atau berusaha ya
mengambil posisi yang berbeda dengan informan atau menyetujui informan. Berikutnya wawancara mendengarkan jawaban dari informan dengan penuh perhatian. Jadi memang active listening ya, kita harus benar-benar mendengarkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan. Yang ketiga adalah wawancara mengajukan pertanyaan lebih lanjut ya, atau mungkin bisa disebut dengan probing. Sama halnya dengan yang nomor 4, menggali jawaban informan. Jadi dari jawaban-jawaban informan yang diberikan, kita bisa menggali lebih lanjut lagi. Yang kelima, wawancara tidak mengarahkan jawaban informan sesuai dengan keinginannya. Dan yang keenam adalah wawancara tidak mendorong informan memberikan jawaban khusus. Ini harus hati-hati sekali dan harus kita perhatikan baik-baik. Karena kadang-kadang tanpa kita sadari, kita sebagai peneliti cenderung untuk mengarahkan atau mendorong informan untuk menjawab sesuai dengan keinginan kita. Ya, jadi ini harus dipahami dengan baik. Berikutnya, apa yang dapat kita pelajari dari wawancara mendalam? Ya, yang pertama adalah kita dapat memakai ini untuk mempelajari ekspresi individu. Makanya saat penelitian kualitatif menggunakan teknik wawancara mendalam, diusahakan sebisa mungkin kita bertemu tatap muka langsung dengan informan kita, ya, dibandingkan dengan misalnya melalui dunia maya atau telepon, itu kita tidak bisa menangkap ekspresinya. Kalau kita bertemu langsung, kita bisa melihat ekspresinya. Siapa tahu apa yang dia ungkapkan, yang dia ceritakan, ya, itu berbeda dengan ekspresinya. Misalnya, kalau kita tanyakan mengenai perasaannya saat ada kematian saudaranya, apa yang bapak atau ibu rasakan, gitu. Kalau misalnya dia bilang, oh ya sedih, tapi sebenarnya ekspresinya biasa-biasa saja, berarti mungkin ada perbedaan yang dia ungkapkan dengan ekspresi wajahnya, gitu ya. Nah, berikutnya adalah untuk menggali perasaan, pendapat dan pengalaman seseorang serta latar belakang informan yang dapat memberikan interpretasi pada lingkungannya. Ya, jadi tadi kalau yang pertama untuk mempelajari ekspresi, yang kedua adalah untuk menggali perasaan, pendapat dan pengalaman seseorang. Yang ketiga adalah wawancara mendalam itu kita dapat menggali pernyataan informan dengan menghubungkan yang mereka lihat antara suatu peristiwa, fenomena dan kepercayaan. Jadi biasanya ini penelitian kualitatif cocok sekali untuk mencoba mengaitkan suatu fenomena dengan aspek sosial budaya di mana dia tinggal di situ. Jadi kita lihat apakah ada pengaruh-pengaruh tersebut terhadap masalah yang dialami. Yang keempat, wawancara mendalam ini bermanfaat untuk menjelaskan topik yang sensitif. Ya, sampai sini sudah jelas. Oke, baik. Saya coba mengajukan pertanyaan ya. Kira-kira kan selain wawancara mendalam ada yang namanya focus group discussion ya. Tadi di capaian pembelajaran mata kuliah ini nanti harapannya kita bisa membandingkan dengan metode lain atau teknik lain, yaitu misalnya focus group discussion. Kira-kira apa perbedaan antara wawancara mendalam ini dengan focus group discussion? Apakah ada yang bisa menjawab? Ya, silakan. Ya. Izin menjawab, Bu. Untuk wawancara mendalam ini dia bisa digunakan untuk membahas topik sensitif, sementara untuk forum group discussion ini dia bisa membahas untuk mengetahui pendapat kelompok. Oke, ya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Kita sama-sama lihat di slide berikutnya ya. Sebenarnya ini sudah dijelaskan di sini. Ini adalah tabel perbedaan wawancara mendalam dengan focus group discussion. Yang pertama adalah kalau wawancara mendalam itu kita gunakan untuk menggali pengalaman, pendapat, dan perasaan yang mendalam. Ya. Kalau focus group discussion itu untuk identifikasi norma kelompok. Jadi karena namanya focus group, kita berada dalam satu grup, mau tidak mau memang ini digunakan untuk identifikasi norma kelompok. Yang kedua, benar sekali tadi yang sudah dijelaskan, kalau wawancara mendalam itu penggunaannya untuk isu-isu yang topiknya sensitif, yang tidak mungkin kita tanyakan di dalam kelompok besar, ya, karena nanti bisa menghambat jawaban yang sesungguhnya dari informan kita. Nah, kalau si FGD ini menggali pendapat tentang norma kelompok, jadi pendapat kelompok disampaikan dalam FGD. Beda kalau tadi wawancara mendalam, lebih enak kalau kita bertemu langsung dengan informan kita, dengan orangnya in private. Jadi hanya berdua, tidak ada yang lain, ya, yang menyertai proses wawancara mendalam kita. Berikutnya adalah wawancara mendalam lebih ke arah eksplorasi. Jadi kita bisa menggali lebih dalam. Makanya nanti habis ini kita belajar ya, ada beberapa jenis wawancara mendalam. Kalau focus group discussion itu menemukan variasi dalam kelompok. Jadi
misalnya dalam satu kelompok itu ada 8 sampai dengan 12 orang. Nah, nanti setiap orang akan kita mintakan pendapatnya kalau FGD ya. Lalu setelah itu kita lihat apakah ada persamaan atau ada perbedaan. Itu kalau dalam FGD. Berikutnya adalah kalau wawancara mendalam itu menggali peristiwa, fenomena, dan kepercayaan. Bedanya dengan FGD, dia menggali informasi dalam rentang pengalaman dan pendapat. Jadi memang berbeda ya penggunaan wawancara mendalam dan FGD. Yang terakhir adalah penjelasannya dalam bentuk interpretasi. Kalau FGD penjelasannya dalam bentuk dinamika kelompok, percakapan, dan reaksi peserta. Jadi kita memang kalau untuk wawancara mendalam itu orang per orang kita lihat reaksinya. Kalau untuk FGD itu kita lihat secara kelompok. Sampai sini jelas atau masih ada yang mau ditanyakan? Baik, kita lanjut ya. Nah, untuk waktu dan tempat, pemilihan waktu dan tempat wawancara mendalam disesuaikan oleh kedua belah pihak agar proses wawancara berjalan lancar tanpa hambatan dan gangguan dari sekitarnya. Ya, ini harus dipahami dengan baik. Ini juga saya tampilkan salah satu gambarnya. Jadi di sini terlihat mereka berdua ya antara peneliti dan informan itu berada di ruangan tertutup ya, nyaman karena di dalam ruangan. Ini penting ya karena sebisa mungkin di dalam ruangan indoor. Kalau di luar ruangan potensi gangguannya jauh lebih besar. Di dalam ruangan juga cahayanya cukup dan tidak ada orang lain. Kira-kira kenapa harus seperti ini ya waktu dan tempat untuk wawancara mendalam? Ada yang bisa menjelaskan? Ya silakan. Agar hasil dari wawancara tersebut bebas dari gangguan dan distraksi. Agar wawancara tersebut bebas dari gangguan dan distraksi. Oh iya. Sebenarnya apa sih bahayanya kalau sampai dalam proses wawancara mendalam itu ada gangguan dari orang lain? Kira-kira apa yang ada di benak kita? Kalau kita lagi wawancara berdua, terus tiba-tiba ada orang lain datang. Apa yang sebenarnya berbahaya untuk konteks wawancara kita dengan informan kita? Mungkin dia bakal distraksi kali ya Bu dalam informan menjawab pertanyaannya gitu agar informasi yang didapat jadi lebih jelas dan sesuai dan akurat gitu. Oke, ya baik, terima kasih atas jawabannya. Ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas. Kalau ada yang masih kurang jelas, silahkan ditanyakan ya. Kita diskusikan sama-sama. Ya, berikut kita masuk ke jenis-jenis wawancara mendalam. Ada 3 ya, jangan sampai lupa. Ada 3 jenis wawancara mendalam. Yang pertama wawancara informal atau tidak terstruktur. Yang kedua wawancara semi terstruktur dan yang ketiga adalah wawancara terstruktur. Ini kita coba pelajari satu persatu ya, secara detail. Yang pertama, wawancara informal atau tidak terstruktur itu bentuknya seperti obrolan, seperti kita sedang ya cerita dengan teman kita. Ya, kenapa? Karena tidak ada pedoman wawancara. Jadi mengalir secara spontan. Bahkan saking spontannya, informan lupa kalau dia sedang diwawancara. Dipikir kayak ngobrol biasa aja, gitu ya. Itu bagus sekali sebenarnya, bagus sekali untuk menggali topik atau materi menarik. Karena kalau terstruktur nanti ada seperti kesan kaku banget ya kayak lagi diwawancara gitu. Akhirnya dia juga informan ya kalau kita terlalu kaku, nanti dia juga memposisikan dirinya kaku dan menjawab sesuai pertanyaan kita. Kalau seperti ini ya tidak terstruktur, tidak ada pedomannya, cenderung lepas, itu juga harapannya informan kita lebih bebas mengekspresikan pendapat dan pengalamannya. Seperti itu ya. Udah jelas ya ini informan. Oke. Kita masuk ke yang kedua. Wawancara semi terstruktur. Nah ini dia sudah mulai ada panduan wawancaranya. Kalau beda tadi kan ya yang tidak terstruktur tidak ada panduan wawancara. Kalau ini sudah mulai ada panduan wawancaranya. Kenapa sudah mulai ada? Karena tujuannya memastikan semua topik yang akan ditanyakan sudah termasuk dalam wawancara tersebut. Ya, tujuannya itu. Nah, di sini saya buat wawancara bebas menggali informasi dan mengajukan pertanyaan yang menarik bagi peneliti. Ya, walaupun sudah ada pertanyaan, tapi tetap bebas mengajukan pertanyaan yang menarik. Lalu digunakan untuk menggali informasi mengenai topik tersebut. Nah, ini ada keuntungan dan kerugiannya nih dari wawancara semi terstruktur. Yang pertama, informan bebas ya memberikan informasi dengan kata-katanya sendiri, gitu.
dapat mengungkapkan isu yang tidak diprediksi sebelumnya saat studi dirancang. Jadi bahkan kita sampai tidak tahu bahwa informan akan mengungkapkan hal-hal yang kita lupakan untuk masuk ke dalam panduan wawancara, dan kita dapat klarifikasi jawaban. Kerugiannya ada ya, jadi informan memberikan jawaban yang cenderung disukai oleh pewawancara. Jawabannya dapat dipengaruhi oleh kehadiran orang lain. Wawancara hanya melihat atau mendengar hal yang menarik dirinya dan mengabaikan hal lain. Ya, jadi ini keuntungan dan kerugiannya wawancara semi terstruktur. Ya. Nah, yang ketiga adalah wawancara terstruktur. Namanya juga sudah terstruktur, berarti peneliti sudah menyiapkan sejumlah pertanyaan terbuka yang standar dengan menggunakan kalimat dan kata-kata yang mudah ya dipahami informan dan diatur sedemikian rupa untuk meminimalkan variasi dalam mengajukan pertanyaan. Metode ini memberikan fleksibilitas yang lebih sedikit untuk mengajukan pertanyaan dibandingkan dengan kedua metode sebelumnya. Meskipun demikian, probing tetap bisa dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan suasana wawancara. Ya. Kekuatannya apa? Karena dia ada panduan wawancara yang terstruktur, ya, pertanyaannya jelas, gitu ya. Jadi bisa meminimalisir perbedaan jika dilakukan oleh peneliti yang lain. Jadi kan biasanya kalau peneliti itu ada timnya ya, misalnya terdiri dari 2 sampai 3 orang. Nah, kalau ada pedoman yang memang terstruktur, harapannya pertanyaan diajukan sama gitu ya. Jadi tidak ada variasi yang terlalu luas karena sudah terstruktur pertanyaannya. Dan karena terfokus pertanyaannya sudah terstruktur, sudah kita batasi, waktunya juga lebih sedikit karena nggak kemana-mana istilahnya. Berbeda dengan yang 2 sebelumnya, ya, yang informal, yang tidak terstruktur atau yang semi terstruktur. Nah, kelemahannya ini, jadi dia tidak mengizinkan wawancara untuk menanyakan pertanyaan yang tidak ada dalam panduan wawancara. Adanya juga kelemahan lain adalah adanya perbedaan dalam mengajukan pertanyaan oleh pewawancara berbeda dengan latar belakang pengalaman wawancara yang ini. Jadi kelemahan utamanya adalah pertanyaannya sudah terstruktur, sudah jelas dibatasi, misalnya ada 5. Peneliti tidak bisa mengajukan pertanyaan lain, menambahkan pertanyaan lain, tapi masih bisa probing, ya, masih bisa menggali untuk pertanyaan yang sama. Izin bertanya Ibu, saya Fatima 2510722006 izin bertanya kepada Ibu terkait mata kuliah hari ini. Tadi yang Ibu Dr. Levi jelaskan jenis-jenis wawancara mendalam itu memang ada informal, lalu ada semi terstruktur, lalu ada terstruktur. Dan jika kita melihat dari semi struktur sama yang terstruktur itu kan sama-sama ada panduan ya Ibu. Sebenarnya apa ya Bu perbedaan yang mendasar dari semi terstruktur dan terstruktur? Karena kita ini sama-sama ada 2 panduan yang bisa kita pakai. Tapi mungkin saya ingin mendapat penjelasan yang lebih dalam bagaimana sih sebenarnya perbedaan yang mendasar dari 2 metode ini. Terima kasih Ibu. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi perbedaan dasar dari wawancara semi terstruktur dan terstruktur ya. Seperti yang sudah saya jelaskan di sini, kalau semi terstruktur itu sudah ada pedoman wawancara, tapi peneliti masih boleh menambahkan pertanyaan. Makanya semi terstruktur, ya, masih boleh menambahkan pertanyaan dan juga probing. Kalau terstruktur sudah tidak boleh menambahkan pertanyaan, hanya sebatas probing atau menggali dari jawaban-jawaban informan. Itu perbedaan yang paling mendasar. Itu kalau yang lainnya mungkin hampir sama. Sudah jelas ini? Baik Ibu, cukup Ibu sudah tergambarkan bagaimana perbedaannya. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, kita lanjut ya. Nah, ini dia keunggulan teknik wawancara mendalam dibandingkan yang lain. Ruang lingkup penelitiannya jelas. Penelitian itu juga untuk menggali informasi masa lampau. Peneliti mempunyai hambatan waktu, wawancara mendalam sangat efisien ya, karena memang tadi ya, apalagi yang terstruktur ya, yang wawancara mendalam terstruktur, pertanyaannya jelas, tidak ada tambahan lain, dan karena sudah terstruktur, waktunya juga sudah dibatasin,
jadi bisa lebih fokus, jadi tidak melebar kemana-mana, berbeda dengan yang tidak struktur ataupun yang semi struktur. Nah, ini ada beberapa kelemahannya ya untuk wawancara mendalam, karena ada perbedaan mengenai apa yang dikatakan seseorang dengan apa yang sebenarnya dilakukan. Apa yang dikatakan dan dilakukan berbeda dalam situasi berbeda. Jadi bisa aja misalnya saat kita wawancara, apa yang ibu lakukan setiap pagi gitu kan setelah bangun tidur gitu. Oh, saya misalnya langsung mandi, terus sholat gitu ya, terus langsung beraktivitas. Nah, ini bisa aja apa yang dikatakan itu berbeda dengan apa yang sesungguhnya dia lakukan, atau bisa juga yang dikatakan dan dilakukan berbeda dalam situasi berbeda. Jadi itu yang dia lakukan kalau misalnya sedang sehat. Misalnya kalau saya sedang sehat, saya beres-beres rumah. Tapi begitu dia sakit, dia bangun misalnya hanya mandi, sholat, terus langsung tidur lagi atau istirahat. Itu bisa berbeda-beda. Jadi tidak selalu sama. Nah, makanya untuk menghindari adanya perbedaan itu, kita selalu tekankan dalam konteksnya. Misalnya dalam kondisi sehat atau kondisi sehari-hari apa yang dilakukan, dan jika ada kondisi lain apa yang dilakukan, apakah ada perbedaannya. Nah, ini dia kelemahan yang tidak adalah wawancara mendalam tidak melakukan observasi langsung, maka terjadi pembatasan pada hal yang menjadi perhatian peneliti. Itulah mengapa ya, kami menyarankan kalau kita melakukan wawancara mendalam diiringi juga dengan observasi langsung. Itu untuk memvalidasi kira-kira benar atau tidak yang informasi kita katakan. Ya. Nah, ini latihan soal. Kita coba ini ya, menjawab pertanyaan ini. Seorang peneliti ingin melakukan studi mendalam tentang persepsi masyarakat terhadap isu lingkungan di sebuah kota. Dia tidak memiliki daftar pertanyaan yang telah direncanakan sebelumnya, tapi ingin mengeksplorasi topik dengan lebih bebas. Kira-kira jenis wawancara yang paling sesuai untuk dilakukan oleh peneliti adalah apakah A. Wawancara terstruktur, B. Wawancara kelompok, C. Wawancara individu tak terstruktur, D. Wawancara individu terstruktur, atau E. Wawancara telepon. Jawabannya yang mana setelah kita belajar topik mengenai wawancara mendalam hari ini? C. Yang C yaitu Wawancara individu tak terstruktur. Kenapa tidak terstruktur? Karena eksplorasi topik dengan lebih Tidak bebas. memiliki daftar pertanyaan. Ya betul ya. Dia eksplorasi topik dan tidak memiliki daftar pertanyaan yang telah direncanakan. Itu kata kuncinya ya. Tadi bilang kita adalah ya baik, ini adalah sumber utama yang saya gunakan dari bukunya Prof. Marta dan Prof. Sutresno. Terima kasih. Sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oh baik, jika sudah tidak ada, maka jangan lupa setelah ini mengerjakan kuis di Leeds ya, di PJ. Lalu juga untuk topik ini akan masuk ke dalam ujian tengah semester. Ya, harapan saya adalah dipelajari baik-baik ya, agar nanti bisa memahami dengan baik dan mendapatkan nilai yang baik juga untuk ujian tengah semester dan nanti ada ujian akhir semester. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bela negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.